warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Sekolah Penggerak SMA Negeri 12 Palembang. Perkenalkan, nama saya Bilal Al-Kadaswi. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Perkenalkan, nama saya Adli Al-Ghifari. Perkenalkan, saya Rian Setiawan. Perkenalkan, nama saya Kanita Mijrawintri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai virus. Sebelum kita ke pembahasan materi, yuk simak video mengenai virus. Kalian tahu nggak sih tentang kebakaran yang kemarin itu? Oh iya kak. Teman-teman, kok kalian nggak pakai masker sih? Emang kenapa sih nggak boleh? Lagian kenapa? Kan COVID udah nggak ada. COVID itu masih ada, jadi kita tetap harus memakai masker dan menjaga jarak. Ingat ya, COVID itu udah nggak ada, itu mah udah lewat kali. COVID itu masih ada, buktinya masih banyak kasus yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak ya kasus COVID di Indonesia. Takut pakai masker ya teman-teman. Ya udah deh, kita pakai masker. Ya. Nah gitu dong, kalian harus tetap memakai masker dan menjaga jarak. Karena di Indonesia belum sepenuhnya virus COVID-19 itu Maka dari hilang. itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, dari video tadi jangan dicontoh ya, karena itu salah satu perbuatan yang salah, yaitu melanggar protokol kesehatan. Nah, walaupun nih kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah mulai menurun, kita harus tetap mewaspadainya dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dikarenakan pandemi ini belum berakhir ya, jadi kita harus tetap waspada. Nah, ngomong-ngomong tentang COVID-19, itu kan virus ya. Dari tadi kita bahasnya tentang virus mulu. Kira-kira virus itu apa sih? Yuk, simak pembahasan. Nah, jadi virus adalah suatu makhluk hidup yang bersifat parasit sebab membutuhkan inang untuk tempat hidupnya. Nah, kemudian dia akan menimbulkan penyakit hingga kematian. Virus juga berkembang dari waktu ke waktu sehingga sulit sekali untuk dihilangkan apalagi mati. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nanti kedepannya akan ada virus-virus yang baru yang akan menjangkit semua makhluk hidup. Terus juga, virus adalah salah satu mikroorganisme. Kenapa virus disebut mikroorganisme ya? Benar sekali, dikarenakan ukuran virus yang sangat kecil, yaitu semikro saja. Jadi, dia tergolong sebagai mikroorganisme. Dan juga virus menyerang bagian yang spesifik, seperti sel darah, hati, sampai dengan saluran pernapasan. Klasifikasi virus hanya terdiri dari 3 tingkatan, yaitu family, genus, dan spesies. Virus yang ada di dunia ini bermacam-macam, contohnya dari influenza virus, adenovirus, herpes virus, virus T, lalu poliovirus, dan masih banyak lagi. Kalian tahu nggak virus yang akhir-akhir ini melanda dunia sampai bikin orang itu takut banget buat keluar rumah? Jawabannya tepat sekali, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, jadi corona atau COVID-19 adalah sebuah penyakit yang dapat disebabkan oleh infeksi virus. Nah, virus itu tersendiri bisa menyebar lewat mulut ataupun hidung melalui partikel yang kecil, lalu dia akan menyerang kita ketika kita sedang batuk, bersin, bernafas, maupun juga bernyanyi, dan juga lain-lainnya. Nah, kira-kira ada nggak sih dampak positifnya? Biasanya kan pandemi itu adalah salah satu bencana yang besar kan? Kira-kira menurut kalian ada nggak sih dampak positif dari virus ini? Nah, untuk bagian dampak positifnya, yang pasti ini dapat mengurangi deforestasi dan juga perburuan satwa liar. Nah, untuk dampak negatifnya, yang pasti itu merugikan banyak orang yang terkena penyakit, sehingga bisa menimbulkan kematian. Dan juga limbah-limbah medis itu tidak baik untuk lingkungan kita. Kalian tahu nggak sih bagian-bagian apa saja yang terdapat pada virus COVID-19 yang bisa-bisanya menyebabkan penyakit yang begitu serius? Bagian-bagian virus COVID-19 terdiri dari paku glikoprotein atau spike protein. Ini merupakan bagian yang menyerupai paku yang berfungsi dalam proses penempelan virus pada sel pernapasan manusia, yaitu
angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 yang berada di paru-paru alveolus. Nah, yang kedua yaitu hemagglutinin esterase glycoprotein, merupakan bagian yang melekat pada membran atau amplop dari virus yang memiliki glukosa yang berdekatan dengan protein virus. Yang ketiga yaitu amplop, merupakan bagian yang melubungi tubuh virus. Dan yang keempat, materi genetik tipe RNA, merupakan materi genetik dari virus yang mengodekan sifat dari virus tersebut. Yang kelima yaitu end protein, merupakan bagian yang melekatkan materi-materi genetik sehingga materi itu tidak terlepas dari rantai ikatan RNA-nya. Yang keenam yaitu cangkang protein, berfungsi untuk melindungi materi genetik agar materi genetik tersebut berada di tubuh virus tersebut. Virus corona memiliki struktur-struktur yang khas dari virus-virus yang lain, yaitu berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Pernahkah kalian berinteraksi dengan orang yang terkena COVID-19, lalu kalian mengalami gejala COVID-19 beberapa hari selanjutnya? Biasanya gejala awal yaitu mulai dari batuk, pilek, dan juga demam maupun sesak nafas. Dari tadi kita bahasnya yang bahaya-bahaya mulu ya. Bagaimana dengan cara pencegahannya ya? Lakukanlah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga